Sinopsis: Fajar Shidiq. Lelaki pesakitan itu bernama Ahmad. Ia menjadi terdakwa setelah terbukti mengkhianati pasukan gerilya. Ahmad memang telah membocorkan tempat persembunyian pasukan gerilya ketika mereka sedang diburu oleh pasukan Belanda. Pondok pesantren yang menjadi tempat persembunyian itu pun akhirnya dibakar dan dibumi hanguskan oleh Belanda. Namun, karena Ahmad adalah putra dari pemilik pondok pesantren, maka pimpinan prajurit gerilya, Marjoso, memberikannya kesempatan untuk meminta maaf dan mengakui kesalahannya terlebih dahulu kepada sang ayah, Haji Jamil, sebelum eksekusi mati sebagai pengkhianat revolusi dilaksanakan. Jelas, Haji Jamil tidak mudah memaafkan perbuatan anaknya tersebut, apalagi setelah mengetahui alasan sang anak, yaitu karena dendam untuk membalaskan kematian sang ibu. Fakta bahwa Ahmad adalah darah daging Haji Jamil, dan fakta bahwa penyebab dibakarnya pondok pesantren Haji Jamil adalah Ahmad, menciptakan emosi Haji Jamil sangat tak bersahabat. Ucapan-ucapan bahwa Ahmad lebih baik digantung dan ucapan bahwa dia bukanlah anaknya mewarnai tengah malam di markas prajurit gerilya. Semua itu sedikit mereda ketika Zulaiha, adik Ahmad, datang dan menenangkan sang ayah. Zulaiha menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan sang kakak patut diberikan ampunan dan patut ditarik dari ancaman eksekusi mati. Namun sebagai orang yang mendukung kemerdekaan bangsa, Haji Jamil sangat paham bahwa konsep kemerdekaan haruslah berlandaskan pada keadilan. Konsep kemerdekaan yang mengutamakan kepentingan bangsa dan meminggirkan kepentingan pribadi, seperti yang dikatakan Marjoso, bahwa revolusi yang dimaksud adalah di mana semua orang melebur dan tidak membeda-bedakan siapa orang tua, siapa saudara, bahwa keadilan dalam bentuk apapun wajib tidak memandang bulu. Oleh karena itu, akhirnya ia rela menekan perasaannya dan rela melepaskan putra yang ia titipkan sebagai harap dan cita-citanya itu, demi tercapainya sebuah kemerdekaan yang berkeadilan. Ahmad pun memohon maaf dan mengakui kesalahannya kepada sang ayah, mengakui bahwa dendam telah membutakan hati dan pikirannya. Ketika fajar tiba dan waktu eksekusi pun telah datang, Ahmad keluar menuju tempat eksekusi. Kemudian terdengar 3 kali letupan senapan. Haji Jamil yang telah menenangkan pergulatan hatinya sambil meneteskan air mata berucap, "Tuhanku, inilah pertanda datangnya fajar kemenangan, kemerdekaan bangsa dan negaraku." Ayah, masih ingatkah ayah tatkala ibu tewas? Tubuh ibu hancur oleh peluru. Tapi siapa yang menembak, ayah? Aku ingin jawaban. Siapa yang menembak? Ibumu tidak dapat menguasai ketenangan jiwanya, dan ia lari, Zulaikha. Dan kemudian serentetan tembakan, dan ibu jatuh, rubuh tak bangun-bangun lagi. Peluru siapa yang melumpuhkannya? Ya, peluru siapa? Peluru Marioso. Ya, peluru dari murid yang paling ayah kasihi, lebih dari mengasihi anaknya sendiri. Tapi itu adalah hak Marioso untuk berbuat begitu, Zulaikha. Apa artinya satu jiwa bagi beribu-ribu jiwa dalam tanggungannya? Namun dia adalah penyebab kematian ibu. Orang itu masih ayah lindungi, ayah beri tempat persembunyian di pesantren. Dapatkah abang disalahkan jika sejak saat itu ia mendendam? Karena dendam itulah dia menunjukkan tempat persembunyian Marioso. Dan kemudian pesantren pun terbakar. Belanda Allah yang membakarnya, ayah, bukan Ahmad. Belanda Allah yang membakarnya. Dapatkah abang disalahkan, ayah? Banyak korban telah jatuh, Zulaikha. Tapi apakah ia sengaja memusuhi perjuangan atau hanya memburu musuh pribadinya karena dia butuhkan dan dibutakan dendam? Ia hanya akan melepaskan sebutir peluru ke dada, membunuh ibunya. Namun malang Bang Ahmad tertangkap.
Dan kini dia harus mati sebelum tuntutannya terpenuhi. Salahkah dia kalau begitu mencintai ibunya? Ayah, mintalah kebebasan baginya. Marioso adalah murid ayah. Pergunakan pengaruh ayah untuk kebebasan Ahmad. Dia tidak bersalah. Satu-satunya kesalahannya adalah begitu mencintai ibunya. Kapankah aku berbuat begitu? Ayah harus berbuat begitu. Mengapa aku harus berbuat begitu, Zulaika? Karena dia anakmu, ayah. Hanya karena dia anakku. Karena dia kini menderita, ayah. Gimana dengan korban-korban yang telah tewas lantaran dia? Bisakah mereka mengizinkanku? Ini semata-mata korban, ayah. Kita semua korban dari keserakahan satu bangsa yang ingin menjajah dan mengisap. Justru itu kita harus berjuang, Zulaika. Kita tidak boleh menjadi tempat berlaganya serigala-serigala lapar yang menamakan dirinya manusia, Zulaika. Mengapa kau bicara tentang korban? Jangan kau salah aku dulu, Zulaika. Namun, ayah. Ayah. Jangan kau perlemah hatiku. Tidak. Aku serahkan anak laki-lakiku satu-satunya sebagai pahlawan revolusi atau sebagai pengkhianat. Dia boleh mati sebagai pahlawan atau sebagai pengkhianat. Karena revolusi hanya mengenal dua, pahlawan revolusi atau pengkhianat revolusi. Zulaikha, kau tidak boleh membawa persoalan abangmu dengan kematian ibumu. Karena dalam revolusi tidak mengenal arti korban perseorangan. Revolusi tidak mengenal siapa bapak, ibu, atau anak. Revolusi hanya mengenal pengkhianat revolusi atau pahlawan revolusi. Kamu bunuh. Kamu bunuh. Kamu bunuh ibuku. Dan kini kau akan membunuh abangku. Dua orang yang paling kukasihi. Tapi tunggu, Marioso. Ingat, ibu masih punya anak satu orang lagi. Zulaika, kau akan menjadi pengkhianat seperti abangmu. Aku tak rela, ayah. Aku tak rela. Diam, diam. Apalah artinya korban satu atau jiwa yang kita cintai untuk perjuangan satu ini? Marios, maafkan adik. Tidak. Aku tidak perlu meminta maaf kepada pembunuh. Zulaikha, perlukah aku bangga-banggakan korban untuk tanah ini? Perlukah aku katakan bahwa tak lebih dari 1 bulan yang lalu aku mengalami kesedihan yang mendalam. Kedua orang tuaku kedua-duanya ditangkap Belanda dan meninggal dalam penjara. Marios, benar. Zulaikha, kalau engkau menuntut kematian ibumu lantaran perbuatanku, sesungguhnya telah aku penuhi permintaan itu. Aku berikan arwah ibuku untuk arwah ibumu, karena abangmu jualah yang menyebabkan kematian. Aku relakan kedua orang tuaku, seperti aku telah relakan diriku untuk revolusi ini. Aku memohon, semoga darah yang mereka mengalir agar lebih cepat datang fajar kemenangan yang diharapkan 70 juta bangsa. Jangan kau lemahkan hatimu, Marioso. Kini, Pak Kiai satu-satunya orang tua. Dari dulu kau memang anakku. Zulaika, Selesai, bawa tawanan itu kemari. Ketika pesantren itu dalam kobaran api, aku melihat jiwa-jiwa yang merintih, namun tak berdaya. Saat itu aku memohon kepada Tuhan, Ya Allah, bawalah dia yang telah membakar rumah ini, tempat hamba-Mu mengagungkan nama-Mu. Bawalah dia kepada aku, agar aku bisa menyampaikan hasrat mereka yang tak kuasa lagi mengangkat tangan untuk menuntut keadilan. Dan kini Tuhan telah mengabulkannya. Dia adalah anakku sendiri, darah dagingku sendiri. Ayo untuk kamu minta ampun kepada tanah airmu, tanah yang kau hianati. Aku tidak mengkhianati tanah airku. Tanganmu berlumur darah
Darah itu adalah darah kawan-kawanmu sendiri, Ahmad. Aku tidak pernah membunuh seorang pun. Ya, memang kau tidak pernah membunuh seorang pun dengan tanganmu. Tapi hianatmu, jiwa budakmu. Apa salahnya aku membunuh? Apa salahnya aku membalas dendam kematian ibuku? Apa gunanya aku seorang anak lelaki? Kalau yang membunuh ibuku, kubiarkan begitu saja. Kau tak berhak menggunakan alasan itu untuk mempersuci dirimu. Di mataku, kau tidak berguna lagi kau. Ayah, ayah membela dia. Ya, karena dia benar. Engkau selalu membawa soal ibumu. Baik, Ahmad. Siapa yang telah menunjukkan tempat persembunyian kedua orang tuamu? Siapa yang telah menyuruh mereka untuk menyebabkanmu? Jawab, siapa? Aku. Ahmad, di mana hatimu? Tapi kau tak berhasil menjebak aku. Namun kedua orang tuaku ditangkap dan mereka tak ada lagi kini. Mereka mangkat akibat sisa-sisa yang kecil. Tidak, Mengapa tidak? Semua itu adalah perbuatanmu. Kau membunuh aku? Hah? Korban berjatuhan karena dendam. Ini kau berhadapan dengan aku. Nih, ada sepucuk pistol untuk kau gunakan untuk membunuh musuh. Mari kita akhiri. Mari Ahmad, jangan kalian saling membunuh. Kan bersaudara. Berdoa aku. Kalau aku harus mati antara pelulunya Pak Kiai, aku ikhlas untuk meyakinkan dia dan orang-orang seperti dia bahwa dalam perjuangan ini tidak diperhitungkan unsur rugi perseorangan. Aku ikhlas mati untuk meyakinkan semua orang bahwa sebagai akan menggagalkan revolusi ini, manakala orang masih tidak melumpuhkan dirinya dalam lemburan yang tidak lagi mengenal siapa ayah, ibu, dan siapa itu saudara. Mari anakku. Kau tidak boleh mengorbankan dirimu untuk manusia yang begini rendahnya, Marius. Korbanlah cukup banyak Pak Kiai. Seorang demi seorang kawan-kawan gugur lantaran soal dendam menendam ini. Aku merasa ikut bersalah juga. Baiklah, angkat pistolmu agar kau mati dengan tidak membawa dendam ke dalam tubuhmu. Tidak, Aku akan menghitung sampai 3. tidak, Marius. Maka tembaklah aku, dan aku akan menembakmu. Marius, Marius, Dua. Marius,